3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah Indonesia, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Naila Salsabila. Saya Ferenika Dilasari. Saya Sefila Nui Abdulasyani. Saya Dado Ardana. Aslinya Almer. Saya Farid Rizky. Sekian perkenalan kami. Selanjutnya akan langsung ke presentasi kami. Dah. Latar belakang kedatangan Jepang. Tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah, dan Jepang membuat janji gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang kedatangan Jepang. Tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah. Janji Jepang gerakan 3A, realitasnya eksploitasi sumber daya, kerja paksa Romusa, dan penindasan rakyat. Tujuan pemerintahan Jepang menguasai sumber daya alam dan manusia untuk mendukung Perang Dunia II. Nah, selanjutnya adalah materi inti dari presentasi kali ini, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, yang pertama itu ada perlawanan Aceh. Perlawanan Aceh sendiri dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Nah, penyebab dari perang ini adalah penolakan Saikerai karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, Saikerai itu adalah penghormatan kepada Dewa Matahari yang dianggap dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari. Dan juga akhir dari perang ini adalah Tengku Abdul Jalil, pemimpinnya itu gugur dalam perang tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada perlawanan Singaparna. Perlawanan Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Penyebab dari perang ini itu sama seperti perlawanan Aceh, yaitu penolakan Saikerai yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga akhir dari perang ini adalah gugur, sama pemimpinnya itu gugur dan juga tewas dihukum. Perlawanan pemerintahan Jepang masih berlanjut. Yang ketiga ialah perlawanan Indramayu, yang dimana perlawanan Indramayu ini dipimpin oleh pemimpin ialah sosok Haji Hasan, di mana penyebab perlawanan Indramayu ini disebabkan oleh pemaksaan setoran padi atau panen hasil padi rakyat Indonesia kepada pemerintahan Jepang secara paksa. Dan akhir dari penyebab perlawanan Indramayu itu sendiri ialah sosok pemimpin yang diketuai oleh Haji Hasan ini ditangkap oleh pemerintahan Jepang dan dieksekusi mati. Selanjutnya ada yang terakhir, ada perlawanan Kalimantan dan Papua, yang dimana penyebab perlawanan ini adalah ekspoliasi oleh sumber daya alam oleh pemerintahan Jepang. Jadi seluruh setiap sumber daya alam akan diambil alih oleh pemerintahan Jepang dan diakhiri oleh pemerintah militer Jepang itu sendiri. Dampak perlawanan terhadap Jepang ini ada 3. Yang pertama, semakin kuatnya rasa nasionalisme. Perlawanan rakyat terhadap Jepang membuat semangat nasional semakin meningkat karena rakyat mulai menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Terus yang kedua itu ada penurunan kepercayaan rakyat terhadap janji Jepang dan gerakan 3A. Jepang ini kan awalnya berusaha menarik simpati rakyat dengan berbagai cara seperti gerakan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Namun kenyataan pahitnya seperti kerja paksa Romusa dan eksploitasi sumber daya membuat rakyat ini tidak percaya lagi pada janji Jepang tersebut. Terus yang ketiga ada menjadi pondasi pergerakan menuju proklamasi kemerdekaan. Perlawanan terhadap Jepang ini menjadi bagian penting dari perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
dengan berbagai pengalaman perlawanan baik secara fisik maupun diplomasi, memperkuat tekad para pemimpin bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi, dampak dari perlawanan ini sangat besar dalam membangun kesadaran nasional dan mempercepat proses menuju kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya adalah perlawanan terhadap Jepang menunjukkan keberanian rakyat Indonesia melawan penindasan. Perjuangan tersebut menjadi tonggak penting menuju kemerdekaan. Pesannya pentingnya dalam menjaga semangat juang dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.